Ini saya kira Bapak Ibu tadi COVID sudah saya singgung ya, kita tidak fokus ke sini, hanya mengingatkan saja kita di era yang luar biasa disrupsi. Oke, Bapak Ibu harus sering-sering menggunakan waktu untuk 3 hal. Seringlah gunakan waktu untuk berhenti dari rutinitas. Dari rutinitas itu cobalah, bahasanya pause. Ini saya ambil dari revolusi industri dulu ya. Ini dari kata-kata Klaus Schwab, pendiri Revolusi Industri Institute. Ya. Tidak hanya berhenti, Bapak Ibu di sini itu sebenarnya berhenti dari rutinitas sebagai laporan, kumpul di sini. Tapi untuk apa? Reflect. Reflect itu berarti apa? Merenungkan, menghayati apa yang selama ini kita miliki, kita peroleh. Ya, malam ini kita merefleksikan sebentar. Kenapa? Karena memang orang yang sering-sering melakukan refleksi itu akan meningkat kualitasnya. Ya, ada istilah reading without reflecting is like eating without digesting. Membaca tanpa melakukan refleksi sama dengan makan tanpa dicerna. Coba bayangkan Bapak Ibu, makan tanpa dicerna. Makan cilok keluarnya masih cilok. Makan sate kelatak keluarnya masih utuh sate kelatak. Kenapa? Karena nggak dicerna. Pencernaan itu adalah apa? Mengolah menjadi gizi, menjadi tenaga. Makanan kita itu adalah yang kita baca, pengalaman termasuk pengalaman dan bacaan pengetahuan kita itu kalau nggak pernah direnungkan, direfleksikan, itu lewat semuanya, nggak menjadi ide sama sekali ya. Bapak Ibu sering mungkin ya ke kamar mandi, tapi nggak pernah berhenti merenungkan ada apa dengan kamar mandi. Itu nggak pernah jadi karya yang muncul dari kamar mandi, nggak muncul cerpen tentang kamar mandi, nggak muncul ya. Tidak muncul artikel ilmiah tentang kamar mandi ya. Pantun kamar mandi juga nggak muncul. Coba saya di Gunung Kidul itu mengolah, ini kan idenya dari kamar mandi. Santri-santri di Al-Hikmah itu, Al-Hikmah di Gunung Kidul itu kan ada sekitar 600 orang. Itu mereka kan masak sendiri, sangat tergantung pada gas. Kalau kita kotoran santri itu dikumpulkan, itu bisa menjadi biogas, ya kan? Akhirnya benar kita hitung itu, jadilah 2 biodigester, ya. Ternyata kemudian bisa menghasilkan gas di dapur santri, akhirnya tidak tergantung membeli gas. Dari mana? Dari energi yang kita keluarkan tiap hari ya. Santri itu udah bisa hitung, oh ini berapa kon tiap hari ini, berapa kon, satu hari udah terkumpul berapa, kumpulkan jadi energi berapa, itu luar biasa. Di Blitar itu ada 1 KT lebih, itu kan sapi dari 40 sapi ya dikumpulkan, itu 1 RT itu udah terbebas dari beli gas. Jadi sapi itu dikumpulkan dalam 1 kandang, ada biodigester besar, dialirkan ke rumah. Ini adalah wilayah pembacaan yang selalu tinggi. Jadi bukan sekedar lewat saja. Nah, ada mahasiswa, bukan mahasiswa ya, masih SMP. Waktu buat karya juga masih SD. Saya undang di UIN, namanya Mbak Najma. Dia udah menulis kecil-kecil punya karya itu ya. KKPK itu kan Bapak Ibu kalau ke Gramedia ya, itu kan punya. Nah, salah satu dia udah punya karya lebih dari 20. Salah satunya apa Bapak Ibu? Dia itu tidur lihat lampu di atas tuh. Lampu di kamar itu loh. Paginya itu jadi 1 buku. Terus dia diajak temennya piknik dolan lah kemana itu. Temennya tuh piknik ya sekedar piknik, dia pulang dari piknik jadi 1 buku. Nah, apa yang membedakan? Merefleksikan. Nah, jadi Bapak Ibu harus sering-sering merefleksikan. Bukan kejar refleksi loh ya. Merefleksikan terus inggit dari menjadi sebuah langkah yang maju. Oke, ini luar biasa. Oke, Mas. Ini learning itu adalah merefleksikan, belajar, merefleksikan dan membuat
menghasilkan generasi yang kreatif, inovatif, produktif, berpikir ordo tinggi, berkarakter, serta cinta dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Oke, next. Oke, terus. Oke, Bapak Ibu semuanya itu khalifah sekarang. Jadi Bapak Ibu, kata khalifah itu adalah salah satu ukurannya kita ini khalifah di bidang kita masing-masing. Bapak itu khalifah di bidang laporan, ya. Ada yang khalifah di bidang keguruan, guru, tenaga pendidikan, silahkan. Apa ukurannya? Seorang khalifah harus bisa menghindari dari yufsidu, membuat kerusakan. Bapak Ibu, kita punya tanggung jawab dimanapun, apapun profesi kita harus tidak boleh membuat kerusakan. Berarti harus merawat. Yang berikutnya tidak boleh menumpahkan darah. Bapak Ibu mengirim SMS, WA yang negatif, bikin orang lain kok darahnya naik, itu sudah menumpahkan darah, ya. Bikin emosi, bikin macam-macam itu. Oke, jadi tidak sekedar konflik secara fisik. Next. Oke, Bapak Ibu, ini setiap orang unik. Jadi Bapak Ibu, tadi kenapa saya minta setiap orang untuk mengekspresikan itu biar tahu bahwa ternyata beragam. Kita nggak mungkin memahami Mas yang dari Madura menurut ukuran Jawa. Itu akan jadi masalah nanti. Orang Solo memahami orang Sulawesi, enggak nyambung, ya enggak. Orang Korea memahami orang Korea, itu enggak nyambung. Kenapa? Karena masing-masing punya budaya berbeda. Unik itu artinya apa? Setiap orang punya latar belakang yang berbeda, maka harus dipahami, ya. Setiap orang punya jenis kecerdasan, itu saya kira Bapak Ibu sudah tahu, ya. Tidak ada anak yang dicap pinter hanya gara-gara satu jenis ukuran. Ada yang cerdas karena bahasa, matematika, spasial, musik, interpersonal, macam-macam. Itu adalah beragam. Setiap orang juara, setiap orang di bidangnya masing-masing itu hebat. Learning style, gaya belajar. Bapak Ibu, gaya belajarnya mungkin juga beda-beda. Ada yang bisa belajar dengan cepat itu kalau di tempat ramai seperti ini. Ada yang bisa belajar cepat itu kalau sepi, ya, di kuburan, ya. Misalnya. Nah, ini kan tiap orang punya karakter sendiri. Oke, next. Oke.